Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Jus Merchant Antivisario dari NIM 12S25012 dari Prodi S1 Sistem Informasi dari angkatan 2025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, UTS saya yaitu M1 Warehouse Basic System. Di mana soalnya adalah sebuah toko kecil yang mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana. Selama ini, pegawai sering mengalami masalah seperti dulu mencatat barang masuk, salah menghitung stok, kesulitan mengetahui stok saat ini. Dan di sini, Anda diminta membuat program sederhana berbasis command line atau CLMS untuk membantu pencatatan barang di gudang. Namun program akan membaca input dari standar standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Dan ketentuan umumnya itu adalah yang pertama program akan membaca input menemukan tanda strip seperti ini. Tiga, yang selanjutnya kedua setiap perintah dipisahkan dengan tanda seperti ini. Kemudian yang ketiga sistemnya itu tidak perlu menangani error kompleks, cukup mengabaikan input yang salah, tidak boleh berhenti sebelum tanda petik seperti yang tiga ini. Nah, selanjutnya untuk tugasnya itu tadi suruh tas 01 menambahkan barang, di mana eh, gudang menerima barang baru setiap hari. Kemudian setiap barang yang datang harus dicatat ke dalam sistem. Untuk format perintahnya itu adalah ini. Selanjutnya untuk narasi soalnya itu, seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari. Namun karena sistem sebelumnya manual, data sering hilang. Sekarang, setiap barang yang datang akan dimasukkan ke sistem menggunakan perintah add atau ditambahkan atau menambahkan. Kemudian setiap barang memiliki ID ini. Setiap barang memiliki ID unik, nama barang, jumlah barang, harga barang. Kemudian ketika perintah print dipanggil, sistem harus menampilkan seluruh barang yang sudah dicatat. Dengan aturan, yang pertama, add menambahkan barang baru. Yang kedua, tidak perlu validasi duplikasi, anggap semua ID-nya unik. Yang ketiga, print menampilkan semua data sesuai urutan input. Untuk format outputnya ini, untuk contoh inputnya, maka seperti ini. Nah, misalnya kita buat ID-nya itu eh, add B003, terus namanya keyboard, quantity-nya 10, dan price-nya itu 15.000 atau 160.000 terserah kita, maka keluarnya seperti ini contohnya di bawah ini. Nah, seperti itu juga selanjutnya ini outputnya. Terus kemudian untuk tas 02-nya itu membuka stok barang. Setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Untuk format perintahnya sama seperti tadi, kita ketikkan ini dan juga sama outputnya bakal keluar yang sesuai yang diminta. Untuk narasi soalnya itu, barang di gudang tidak hanya masuk, tetapi juga keluar karena penjualan. Kadang juga ada penambahan stok kembali dan pegawai ingin mengurangi stok saat barang keluar atau out, kemudian menambah stok saat barang masuk kembali atau input ini. Namun sistem ini sederhana jika ini tidak ditemukan, abaikan. Jika kuantiti lebih kurang dari sama dengan nol, abaikan. Kemudian aturannya itu yang pertama harus mengurangi stok, ingin menambah stok. Yang ketiga tidak perlu cek stok negatif atau dianggap inputnya valid. Untuk contoh inputnya ini, ketika kita ketik ini, maka outputnya akan keluar seperti ini. Kemudian untuk X03 itu melihat detail barang. Di sini pemilik toko ingin melihat detail satu barang saja, bukan seluruh data. Format perintahnya adalah detail hashtag ID. Untuk narasi soalnya itu, karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Nah, ketika perintah detail dipanggil, tampilan hanya barang dengan iri
tampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Nah, jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Untuk aturannya itu yang pertama tampilan hanya satu barang. Yang kedua format sama seperti print untuk menampilkan. Yang ketiga jika tidak ada maka kosong. Nah, contoh inputnya itu seperti ini. Dan untuk contoh outputnya maka keluarlah seperti ini. Nah, di sini juga output harus sama dengan ada yang pada soal. Dan di sini saya sudah mengerjakan program saya di mana eh, di baris pertama ini saya baris pertama ini saya membuat NIM sama nama saya. Kemudian di sini eh, saya memanggil standar input output dan untuk mengambil di sini saya memanggil standar input output. Kemudian yang kedua ini include studio library data. Ini saya memasukkan standarnya ini karena program ini butuh fungsi konversi dan data yang kita ketik awalnya dianggap teks. Jadi kita butuh library ini untuk mengubah teks tersebut menjadi angka atau integer dan double. Kemudian untuk include string.h ini library khususnya itu memanipulasi teks karena semua perintah kita seperti yang di sini tadi di soal ada add menambahkan in and out adalah teks. Oke, kita butuh library ini untuk memotong, menyalin dan membandingkan teks tersebut. Nah, sini bagian ini struktur datanya itu. Di sini saya membuat sebuah cetakan atau blueprint bernama struct. Ini memungkinkan kita menyatukan berbagai jenis data yang berbeda ke dalam satu wadah. Kemudian char ID 20 ini untuk menyimpan ruang untuk menyimpan ID barang. Saya beri 20 karakter. Saya beri batasnya itu 20 karakter karena menurut saya cukup untuk kode seperti soal tadi B001. Kemudian char name-nya itu ini untuk ruang untuk nama barang. Kapasitasnya saya buat 50 karakter agar bisa menampung nama yang agak panjang seperti keyboard em, dan lainnya. Kemudian untuk integer kuantitinya itu di sini saya menggunakan variabel ini untuk menentukan menggunakan tipe data integer atau double tipe data in atau integer karena jumlah barang di gudang pasti berupa angka bulat kan, tidak mungkin koma. Nah, kemudian untuk double price itu ini saya buat untuk harga. Saya menggunakan double ini agar sistem bisa menangani angka yang sangat besar dan mendukung tampilan desimal. Misalnya 0 sesuai permintaan semalam. Di sini saya buat nama strukturnya itu barang yang baru saja saya buat ini. Di sini saya menamai strukturnya itu barang. Kemudian untuk penyimpanan globalnya itu eh, barang daftar underscore barang. Di sini saya membuat array bernama daftar barangnya itu ini. Aduh, yang ini warna biru ini saya membuat array-nya itu saya menamai array-nya itu barang daftar barang dengan kapasitas 100. Artinya gudang digital kita bisa menampung maksimal 100 jenis barang berbeda. Nah, kemudian untuk integer jumlah barangnya itu saya buat 0 karena gunanya untuk mencatat sudah berapa banyak sih barang yang terdaftar. Setiap ada barang baru, angka ini akan bertambah. Kemudian untuk integer jumlah barang sampai dengan 0. Nah, variabel ini saya buat untuk variabel ini kita mulai dari 0 dari 0 gunanya untuk mencatat sudah berapa banyak sih barang yang eh sudah berapa banyak sih barang yang terdaftar. Nah, kemudian ketika fungsi pencarian yaitu integer cari indeks barang itu saya buat char ID ini untuk um, ini untuk
Ini untuk mencari posisi barang. Inputnya adalah ID yang dicari. Kemudian for integer i sama dengan nolnya itu adalah eh ya ini untuk ini eh, di dalam loopingan sistem membandingkan ID di gudang dengan ID yang kita cari menggunakan strcmp. Kemudian jika hasilnya itu nol berarti datanya cocok. Kemudian kita tun ilah dia jika jika cocok ya. Fungsinya langsung memberikan nomor baris atau indeks barang tersebut berada. Kemudian kita masuk ke bagian integer integer main itu baris yang ke-26 ini, di mana saya menggunakan char line atau saya menggunakan char line 255 ini eh, sebagai wadah sementara untuk menampung satu baris ketikan user sebelum diproses. Terus eh, oh, saya masih sampai sini. Terus kemudian untuk return min satunya itu di sini artinya jika setelah kita cek semua tetap tidak ketemu, fungsi memberikan angka min satu sebagai tanda barang tersebut tidak ada di gudang. Ya, kemudian eh, bagian ini program utamanya itu main loopingan, di mana integer main ini adalah pintu masuk untuk program utama. Semua logika eksekusi dimulai dari sini. Dari sini kemudian untuk cara lainnya itu saya siapkan variabel ini sebagai wadah sementara untuk menampung satu baris ketikan user sebelum diproses. Kemudian eh, yang ini program masuk ke dalam pengulangan abadi atau while f gets line size of line stage in. Ini akan terus menunggu input dari si user selama program tidak dimatikan. Nah, kemudian eh, di line strcspn ini, setiap kali kita menekan enter, ada karakter ini, ada karakter n, ada karakter line slash slash r slash n sama dengan 0 yang ikut masuk. Baris ini tugasnya itu untuk membuang karakter enter tersebut agar tidak mengacaukan pembacaan data. Kemudian kita buat pemisalan atau jika eh, jika itu strjmp line, kita buat ini garis penghubung ada 3 sampai dengan 0, maka berhenti. Ini syaratnya berhenti sesuai soal. Ya, jika si user mengetik 3 strip tersebut, maka program akan keluar dari loopingan dan berhenti. Terus kemudian memecah perintah atau misalnya kita sebut token itching. Ini saya menggunakan eh, struct talk untuk strtalk untuk memotong baris input. Saya minta program mengambil kata pertama sebagai sebelum tanda pagar ini. Kata ini kita simpan sebagai perintah atau CMD. Hmm. Di sini kita mengeksekusi perintahnya itu jika kata pertama yang dipotong tadi adalah add ini, jika saya bilang tadi jika kata pertama yang dipotong tadi adalah add, maka kita akan masuk ke logika penambahan barang. Nah, hmm, di sini saya buat programnya lanjut memotong sisa sisa kalimat tadi menggunakan pagar sebagai eh, menggunakan pagar sebagai pembatas untuk mengambil ID, nama, terus jumlah dan harga secara berurutan. Kemudian eh, data ID yang baru, data ID yang data ID yang baru
didapat disalin ke dalam memori gudang kita. Kemudian hmm, daftar barang, jumlah barang, terus apa tadi jumlah barang kuantitas sama dengan at- atau atau itu untuk mengubah teks menjadi integer. Nah, kemudian untuk daftar barang jumlah sama seperti jumlah itu harga juga dibuat dari teks menjadi angka desimal menggunakan atau kemudian jumlah jumlah barang itu setelah semua data tersimpan jumlah total jenis barang di gudang kita tambah satu nih. Nah, kemudian kita eksekusi lagi in out print detail. Nah, di sini hmm, di mana ini tuh menambah stok, ini itu menambah stok, outnya itu mengurangi mengurangi stok dan printnya itu menggunakan loop untuk mencetak semua barang dengan format persen 1F untuk harga. Kemudian kalau sampai detail tadi, nah di sini kita di sini kita compile compile lagi ya sebagai langkah akhir untuk menjalankan program ini. Apakah berjalan atau tidak? Di sini saya akan mencobanya. Ini saya akan mencobanya itu bikin kritik. Seperti biasa ketik DCC. Seperti ada yang salah. Itu pengetikannya. Jadi saya mengetik saja kalau nggak capek. Tadi minumnya. Hmm, cuma saya minus terus terus ketika novelnya itu bertanding terus min power kemudian tahu lagi misalkan poin terus nah, di sini ada kesalahan saya akan mencoba lagi sebelumnya saya tidak langsung buka open foldernya itu saya langsung tadi jadi maaf sebelum saya langsung tidak membuka open foldernya jadi sepertinya nah ini tadi sama seperti tadi semua itu jadi kita akan langsung saja untuk mengecek apakah ini benar atau tidak udah di sini saya akan menjalankan program tersebut problem yang ini lima itu oke gitu sih sih benar oh karena kita buat ini semua Roy terus
Ya, bisa ada kesenangan. Coba sekali lagi untuk comment rating. Jadi, masukkan ini. Itu. Nah, misalkan ini aja langsung kita buat ya. Terus masuk ke ini. Hmm, hmm. Nah, muncullah outputnya seperti ini. Nah, sama kan? Ini untuk task 01. Kemudian kita coba lagi untuk task 02 mengubah stok barang. Untuk inputnya langsung saja kita buat ini. Kemudian kita ya, masukkan lagi ini. Terus kita print. Nah, pernah juga dia contoh nah itu nih B001 keyboard sing Dream 100 Volleyball Communal. Kemudian kita coba lagi untuk tanggal 03 menjadi detail barang. Kita buat kita masukkan lagi inputnya adalah ini. Contoh grupnya itu B02 mouse 5 Nah, semua outputnya harus sama dengan ada yang ada pada soal. Nah, semua sudah saya coba yang ada pada soal, maka outputnya itu benar semua dan sama dengan sesuai soal. Jadi, eh, program saya berhasil. Nah, sekian dari hasil presentasi soal UTS ulang saya. Mohon maaf jika banyak ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.